Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai toleransi yang terdapat pada bidang teknik pemesinan. Biasanya materi ini itu kita pelajari pada kelas 11 semester 3. Kita awali dengan apa itu toleransi khusus. Secara umum, toleransi itu banyak jenisnya. Di antaranya adalah toleransi khusus, toleransi umum, toleransi geometri, dan toleransi penyesuaian. Di sini kita akan bahas mengenai toleransi khusus terlebih dahulu. Apa itu toleransi khusus? Toleransi khusus adalah toleransi di luar angka toleransi umum dan diletakkan langsung setelah angka nominalnya. Toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar dengan nilai toleransi tersebut dicantumkan. Artinya, untuk toleransi khusus itu hanya ada nilai ukuran dasar disertai dengan nilai toleransi penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada contoh gambar teknik pemesinan, dan di sini ada beberapa keterangan, ya. Di antaranya adalah di sini ada keterangan mengenai salah satu ukuran yang sudah diberikan nilai toleransi khusus yang saya lingkari berwarna merah. Ya. Di sini ciri khas dari toleransi khusus adalah di mana diameter nilai ini itu di sampingnya terdapat nilai toleransi khusus, ya. Di mana 0,2 ini adalah penyimpangan atas dan 0,1 ini adalah penyimpangan bawah. Ya, ini ya. Ini salah satu contoh dari nilai toleransi khusus. Mengapa toleransi dibutuhkan dalam proses perancangan pembuatan benda kerja pada teknik pemesinan? Ya. Sampai saat ini untuk membuat suatu benda kerja sulit sekali mencapai ukuran dengan tepat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesalahan melihat ukur. Yoganya dalam mengoperasikan sebuah alat atau ketika membuat sebuah proses benda kerja, yang menjadi operator adalah manusia. Seyogianya manusia itu tidak 100% sempurna. Mereka memiliki kelemahan-kelemahan atau mungkin keteledoran, termasuk salah satunya adalah kesalahan dalam melihat alat ukur. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi alat atau mesin. Yang namanya alat atau mesin sewaktu-waktu juga mungkin bisa rusak, ya. Kita tidak tahu kapan alat atau mesin itu tiba-tiba rusak, sehingga benda kerja dibutuhkan toleransi agar ketika mesin itu rusak bisa dikerjakan di mesin lainnya tetapi dengan jenis yang sama. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan suhu pada waktu penyayatan atau pengerjaan benda kerja. Pada proses pembuatan itu biasanya terdapat gesekan antara benda kerja dengan mesin sehingga menghasilkan suhu yang meningkat. Ya, biasanya kalau ketika suhu itu meningkat, itu akan mempengaruhi proses penyayatan dan pengerjaan benda kerja. Ya. Tujuan penting dari toleransi pada pemesinan itu adalah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda dan tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama fungsi mampu tukar seperti pada suku cadang mesin otomotif yang diperdagangkan. Jadi maksudnya adalah kenapa harus ada toleransi? Itu agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda dan tetap dapat memenuhi fungsinya. Walaupun tempat proses pengerjaannya itu berbeda, namun
fungsinya harus tetap sama, yaitu mampu melakukan proses tukar-menukar seperti pada suku cadang mesin otomotif yang diperdagangkan. Nah, berikut adalah istilah dalam toleransi linear. Pada toleransi linear atau toleransi khusus itu terdapat istilah-istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah ukuran dasar, ya. Di mana ukuran dasar ini adalah ukuran yang dibaca tanpa penyimpangan. Kemudian ada penyimpangan atas atau upper allowance. Maksudnya adalah nilai penyimpangan terbesar yang diizinkan atau yang diperbolehkan. Kemudian ada PB, yaitu PB itu penyimpangan bawah. Maksudnya adalah penyimpangan bawah itu adalah penyimpangan terkecil yang diizinkan. Kemudian ada UMAX atau ukuran maksimum izin. Itu adalah penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan atas. Lalu ada UMIN atau ukuran minimal atau ukuran minimum izin. Maksudnya adalah nilai UMIN diperoleh dari penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan bawah. Kemudian ada TL atau toleransi lubang. Kemudian ada TP, toleransi poros. Di mana maksud dari toleransi poros adalah perbedaan antara penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah, atau perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran minimum izin. Contoh, misalnya kita akan mencari nilai ukuran minimum atau UMIN dan ukuran maksimum dari nilai toleransi khusus yang sudah kita tetapkan. Ini ya, misalnya di sini ada diameter 10 dengan penyimpangan atas plus 0,2 dan penyimpangan bawah adalah min 0,1. Ya, jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, kita akan coba cari nilai ukuran minimumnya berapa, ukuran maksimumnya berapa. Contoh, diketahui UD, ukuran dasar adalah diameter 10, ini adalah UD. Kemudian PA itu adalah penyimpangan atas, ini adalah 0,2. Dan PB, penyimpangan bawah, itu ada 0,1. Nah, kita cari nih, UMAX-nya berapa, ukuran maksimalnya berapa. Ukuran maksimal tadi sesuai dengan keterangan sebelumnya adalah penjumlahan antara ukuran dasar ditambah dengan penyimpangan atas, ya. Berarti UD ditambah PA. Di sini nilai UD, ukuran dasar, adalah 10. Kemudian nilai dari penyimpangan atas adalah plus 0,2, sehingga kita jumlahkan menjadi 10,2. Ini adalah ukuran maksimum izin. Kemudian ukuran minimum izin atau UMIN, ukuran dasar ditambah penyimpangan bawah. Ya, sesuai dengan keterangan sebelumnya, pada istilah toleransi khusus, ukuran dasar dijumlahkan dengan penyimpangan bawah, di mana ukuran dasar adalah 10, penyimpangan bawah adalah min 0,1, sehingga hasil dari penjumlahan ukuran dasar dengan penyimpangan bawah sama dengan 9,9. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai US. Apa itu US? US adalah ukuran sesungguhnya, di mana di keterangan sebelumnya adalah US ini terletak antara ukuran minimum dengan ukuran maksimum. Ukuran minimum diketahui adalah 9,9, sedangkan ukuran maksimum diketahui 10,2. Berapa ukuran sesungguhnya? Berarti ukuran sesungguhnya yang diperoleh adalah nilai yang terletak antara 9,9 dengan 10,2, yaitu 10 dan 10,1. Sehingga ukuran sesungguhnya pada elemen benda kerja ini itu adalah 10 atau 10,1. Dan untuk batas toleransi minimalnya itu ada di angka 9,9, dan untuk batas toleransi maksimalnya itu ada di angka 10,2. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah pengetahuan bagi kalian yang melihat dan mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.